Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Putrasma Pratama. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Nomor NIM saya 20200801 Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia, yaitu berbicara dalam konteks formal, dengan mengusung tema hal-hal yang berkaitan dengan teknik informatika, mulai dari pengertiannya dan dari apa itu teknik informatika, dan dari bagaimana apa saja yang dipelajari dalam teknik informatika, dan kemudian selebihnya tentang prospek kerjanya atau hal-hal lain yang berkaitan dengan teknik informatika. Oke, langsung saja kita mulai. Teknik informatika, kalau dari pengertiannya sendiri adalah teknik informatika merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana menggunakan teknologi komputer secara optimal guna menangani masalah informasi atau pengolahan data dengan proses logika. Jadi teknik informatika itu sendiri hal-hal yang berkaitan dengan mempelajari, seperti halnya dengan pengoptimalan penggunaan komputer dan hal-hal tentang berhubungan dengan jaringan atau dengan web dan lain-lain. Kemudian ruang lingkup teknik informatika secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang ilmu, antara lain sistem informasi. Hal-hal yang sistem informasi mempelajari konsep dan kerangka sistem informasi, metodologi informasi, dan metodologi dan teknik perancangan, pengembangan, pengetesan, dan pemeliharaan perangkat lunak. Jadi kalau misalnya sistem informasi sendiri itu lebih cenderung ke garis besar tentang pembahasan hal-hal yang di dalam komputer. Maksudnya apa yang di dalam komputer itu? Dalam komputer itu ada tiga pengelompokan. Yang pertama itu pengelompokan hardware, yang kedua software, dan yang ketiga itu brainware. Hardware sendiri itu berhubungan dengan komponen-komponen komputer, mulai dari komputer itu sendiri, mulai dari perangkat-perangkat pendukungnya dan lain-lain. Kemudian software ini apa? Software ini mencakup yang namanya sistem informasi tadi. Jadi sistem informasi ini adalah bidang ilmu, hal-hal yang mempelajari tentang perangkat lunak. Kemudian yang kedua adalah rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah hal atau satuan ilmu mempelajari analisa dan desain objek, penyempurnaan proses rekayasa, infeksi perangkat lunak, pemahaman basis data client server. Yang dimaksud dalam rekayasa perangkat lunak ini sendiri adalah bagaimana cara kita menganalisis, bagaimana cara kita mendesain, dan bagaimana cara kita membuat dan mengoperasikan sendiri tentang teknik tentang rekayasa perangkat lunak. Seperti apa contohnya sih rekayasa perangkat lunak itu? Perangkat lunak itu seperti halnya dengan sistem informasi, namun di dalam lingkup yang lebih besar. Seperti kita membuat program, atau seperti kita membuat aplikasi atau hal sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pemrograman dan komputasi. Apa itu? Pemrograman dan komputasi adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan dan kemampuan menganalisis permasalahan dalam ruang lingkup komputasi paralel, sistem terdistribusi, dan teknologi antar jaringan. Jadi bisa dikatakan pemrograman dalam komputasi ini itu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita membuat suatu program, dan bagaimana cara kita menghubungkan antar jaringan atau sebagainya.
Kemudian yang terakhir adalah arsitektur dan jaringan komputer. Materi yang dipelajari dalam bidang ini adalah arsitektur komputer, organisasi komputer, elektronika, sistem digital, sistem mikroprosesor, dan jaringan komputer dan lain sebagainya. Dari arsitektur komputer itu maksudnya apa? Arsitektur sistem komputer itu bisa kita katakan sebagai topologinya. Topologi itu apa? Topologi itu desain dari awal, dari awal bagaimana cara kita membuat perencanaan tentang jaringan, bagaimana cara kita melakukan perencanaan tentang kita merakit sebuah komputer dan sebagainya. Kemudian bisa dikatakan dengan sistem digital dan mikroprosesor, jaringan komputer. Nah, kemudian itu sama halnya dengan arsitektur dan jaringan komputer tadi. Yang lebih spesifik adalah jaringan komputer. Jaringan komputer itu apa? Jaringan yang dimana satu komputer, baik saya ulang, dari lingkup jaringan komputer sendiri itu bisa adalah pengelompokan atau terdiri dari satu komputer lebih 1, 2, 3 dan lebih itu yang terhubung dalam satu jaringan. Bisa dari dalam satu wilayah perkantoran yang disebut dengan LAN, bisa dengan wilayah satu kota dan juga wilayah antar kota lainnya atau bahkan antar negara. Dan kemudian ketika empat bidang seperti sistem informasi, rekayasa perangkat lunak, pemrograman dan komputasi, arsitektur dan jaringan, itu kita bisa kuasai salah satu atau lebih baik semuanya, maka lulusan teknik informatika memiliki prospek kerja yang tinggi dan dapat berkontribusi menjadi tenaga pendidik, menjadi pegawai negeri sipil, pegawai BUMN, dan pegawai swasta dengan menempati posisinya bisa menjadi sebagai capital planning supervisor, database administrator, customer service supervisor, data entry supervisor, dan lain sebagainya. Selain dunia TI membawa perubahan yang besar, juga terdapat kendala dalam proses pembelajaran. Kendalanya itu seperti apa? Kendala di dalam mempelajari teknik informatika ini sendiri itu dari segi media. Segi media itu apa saja? Media dalam pembelajaran, seperti misalnya kita kekurangan dalam komputer, kekurangan dalam proses kita pengaplikasiannya, kemudian sistem pembelajaran dalam teknik informatika itu dituntut untuk kita lebih menguasai teknologi, dan teknologi itu setiap harinya, setiap minggu, bulan, dan tahunnya itu pasti ada perubahan, dan perubahan itu pasti ada kemajuan dari segi itu sendiri. Jika kita tidak bisa mengikuti perkembangan, maka kita tidak akan berkembang menuju ke dunia yang nantinya kita dihadapkan dengan persaingan global. Dengan persaingan global yang kita dituntut untuk lebih mengedepankan tentang perkembangan teknologinya. Dalam teknologi itu sendiri, nantinya dalam semua hal yang berkaitan yang dulunya itu bisa kita sebut dengan manual atau dengan proses yang masih mencatat, masih berbasis dengan tenaga manusia, kita gantikan atau nanti kita diubah menjadi sistem yang terstruktur dalam komputer. Sistem yang terstruktur dalam komputer itu apa saja? Dari hal segi yang pertama kita komputerisasi, kemudian kita penambahan teknologi-teknologi yang bertujuan untuk mengurangi pekerjaan
manusia itu sendiri, memanfaatkan hal yang telah ada, kemudian mengoptimalkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia pekerjaan manusia. Jadi hal-hal lainnya itu sendiri akan dapat teroptimalkan, akan dapat terfokuskan, dan diharapkan akan membawa perubahan dan manfaat yang lebih besar dari yang sekarang. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.